Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita membacakan visi dan misi STT Aletheia. Visi menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan pembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan pengembalaan melalui pendidikan kepemimpinan muda, servant leadership. Yang ketiga, membentuk karakter serupa Kristus melalui pemulihan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 148 ayat 1 hingga ke-5 menyatakan, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi langit, hai air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, karena Dialah Allah semesta alam. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Yesaya 6 ayat yang ke-8 mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah meresponi panggilannya untuk melayani Tuhan dengan berkata, ini aku, utuslah aku. Biarlah kita juga selalu menaikkan syukur kita setiap kali kita mengingat pengorbanannya di kayu salib. Karena Dialah Tuhan penebusku.
kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami tidak setia, memberontak, bahkan menjauh dari Engkau. Kasihani dan ampunilah kami oleh karena Kristus Putramu yang telah mati dan bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah Injil kasih karunia Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus di dalam Roma 5 ayat 1 sampai yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sebagai orang yang telah diampuni, marilah kita hidup di dalam damai sejahtera Allah dan melakukan firman-Nya dengan buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat yang ke-21, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tengah dunia ini banyak sekali persoalan, pergumulan, tantangan yang sering kita lihat dan juga mungkin sering kita alami. Di tengah situasi demikian, biarlah firman Tuhan senantiasa meneguhkan hati kita. Shalom saudara sekalian, selamat pagi, senang bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara semuanya di tempat ini. Salam hormat untuk kita semua, untuk para hamba Tuhan, tenaga dosen, demikian juga staf karyawan semuanya yang boleh ambil bagian di dalam ibadah dan selama ini boleh bersama-sama mengajar, melayani, memajukan pendidikan teologi melalui STT Aletheia. Saya bersyukur bisa ada di Kota Lawang, itu artinya saya kembali ke rumah saya sendiri, tempat di mana di Kota Lawang inilah saya dibesarkan, kemudian melayani di GKT Lawang ya 10 tahun, kemudian tadi masih sempat menikmati bubur ayam dengan kakak saya di bawah gitu ya. Jadi saya berusaha menikmati betul kembali ke Kota Lawang ya. Puji syukur untuk hari ini, mari kita akan berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih karena hari demi hari yang Kau jadikan adalah indah bagi kami. Secara khusus bagi setiap kami yang Tuhan panggil di tengah-tengah berbagai macam perubahan dunia, Tuhan tetap memperlengkapi kami dan menolong kami melalui firman yang hidup. Kami mohon Tuhan memberkati kami ketika kami akan membaca merenungkan firman Tuhan ini. Dan firman ini kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi pedoman bagi setiap kami. Khususnya ya Tuhan memasuki bulan reformasi ini, bulan di mana kami menghayati kembali bagaimana karya Tuhan bekerja melalui pribadi, melalui gereja, dan melalui dunia. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Bapak Ibu, saya ajak kita membuka firman Tuhan hari ini dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bergantian. Biarlah ketika kita membaca firman Tuhan ini, sekali lagi firman Tuhan ini boleh berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Bahkan ketika kita membacanya, biarlah kita boleh mendapatkan berkat melalui firman ini. Kita baca bergantian ya. Kita baca dengan bersuara, saya ayat 1, saudara sekalian ya, Bapak Ibu saudara sekalian ayat 2, demikian sampai dengan ayat 13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan semua orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepi dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatan kami ketika masuk STTA, ya bisa dibantu, itu disebut Angkatan Reformasi 98. Karena memang tahun 98 itulah kami masuk STTA. Ya. Mungkin kami 1 atau 2 tingkat di bawah Pak Amos ya kalau tidak salah ya. Mungkin Pak Amos 96 gitu ya. Atau 95 masuk STTA. 94, oh beda 4 tahun. Tapi masih sempat ya kita satu kampus ya. Pak Amos, Pak Linus dan sebagainya gitu ya. Kenapa disebut Angkatan Reformasi 98? Saya yakin para yang senior-senior ini paham bahwa tahun 98 itu di Indonesia itu terjadi chaos, keadaan yang akhirnya memaksa pemerintahan bangsa kita, khususnya
pimpinan bangsa kita yaitu Presiden Soeharto setelah 32 tahun memerintah, ya karena adanya berbagai macam demo dan sebagainya di berbagai kota, akhirnya kemudian diturunkan dengan paksa oleh keadaan di tengah-tengah bangsa itu, ya khususnya mahasiswa. Lalu pemicunya adalah peristiwa Trisakti dan sebagainya, krisis yang berkelanjutan dan sebagainya, sehingga kemudian khususnya Mei 98 itu menjadi peringatan reformasi. Dan kami masuk reformasi tahun 98 itu ke STTA, kira-kira sebenarnya 22 mahasiswa. Waktu itu yang menyebut kami angkatan reformasi adalah Pendeta Martin. Ya, beliau adalah pembimbing kami, pembina kami di angkatan ini. Kalian angkatan reformasi, kalian harus membawa perubahan. Dan kami ingat saudara sekalian, kata-kata itu sungguh-sungguh ada di dalam kami semua. Kami masih ada grup sampai sekarang, grup WA ini. Kami betul-betul ingin menunjukkan bahwa kami adalah para mahasiswa-mahasiswi yang masuk STT Aletheia dan harus membawa perubahan, harus membawa reformasi gitu ya, semangat kami seperti itu. Nah, menarik, dalam perjalanan itu kami 22 orang awal orientasi. Satu orang ya, ketika masa orientasi ya, beberapa hari orientasi itu ya, di atas tempat tidurnya menangis saudara sekalian. Lalu dia berkata, saya tidak tahan di sini. Kakak-kakak tingkat terlalu kejam. Ya, mungkin orientasinya sangat berbeda dengan sekarang. Dulu itu masih ada istilahnya tanda kutip kalau bahasa luar itu diplonco. Ya. Saya ingat bahwa mereka mengatakan sewaktu-waktu kami membunyikan lonceng dan kalian harus siap segera untuk kumpul di lapangan. Jadi tidur malam itu kami pakai baju hitam putih saudara, dengan berdasi saudara. Kemudian ada perlakuan-perlakuan yang memang ya mungkin mengajarkan, memberikan ketegasan dan sebagainya. Tetapi akhirnya memang semangatnya semangat reformasi perubahan gitu ya, menghadapi seperti itu kami banyak melakukan perlawanan. Satu teman kami akhirnya pulang. Dalam perjalanan angkatan reformasi ini saudara sekalian, satu teman kami itu berkelahi dan akhirnya dikeluarkan karena satpam melihat perkelahian itu gara-gara hanya nonton sepak bola di Aspra. Satu teman kami ada di situ sebenarnya. Ya. Dua teman kami itu tidak pernah lulus dari STT Aletheia alias keluar. Satu teman keluar juga karena ada masalah hubungan yang akhirnya menyebabkan dia harus dikeluarkan. Satu teman lagi keluar kena skors. Tiap hari Jumat itu kita tegang saudara. Mungkin tidak tahu apakah dosen-dosen juga masih rapatnya hari Jumat itu ya. Jumat itu kita tegang karena begitu selesai rapat dosen, nanti dosennya akan datang dan memberikan informasi siapa yang kena skors dan sebagainya. Ya, untunglah saya lolos waktu itu ya, lolos dari lubang jarum mungkin ya, tidak sampai ada skors dan sebagainya karena soal-soal yang ada di sini. Dari 21 ini saudara sekalian, saya sangat bersyukur 3 orang itu menjadi gembala sidang GKT. Teman saya ini. 1 orang menjadi penginjil di GKT. 4 orang ya, ada yang laki dan perempuan, ya 4 orang itu ikut suaminya yang adalah hamba Tuhan. 1 orang melayani di yayasan, 5 orang menjadi pengusaha macam-macam, pengusaha kecil, menengah, besar. 4 orang tidak ada kabar, tetapi memang mereka tidak ada di grup WA, kami cari sampai sekarang. Dan saudara tahu yang paling kanan ini siapa? Ini adalah satu teman yang nomor 22 tadi yang keluar pada waktu orientasi. Kami bertemu pada waktu sidang PGTI ya. 2 kali kami ketemu, terakhir kemarin juga ketemu di Jakarta, ada Pak Amos juga hadir. Saya kaget. Loh, dia teman kita yang sudah tidak ada kabarnya dan kami berpikir mungkin sudah tidak lagi menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Saudara, saya merenung ketika saya diberikan tema ini, ya, hakikat reformasi dan apa fungsinya bagi gereja, apa pentingnya bagi gereja. Saya merefleksi dari gambaran kecil angkatan reformasi ini yang awalnya berkobar ingin membuat sebuah perubahan atau reformasi. Lalu memang tidak mudah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena tentunya di dalam melaksanakan reformasi itu tidak gampang. Ada banyak kesalahan yang saya kira ada di angkatan reformasi ini. Salah satunya saya berpikir bahwa memang di awal itu kita hanya mengatakan bahwa kita harus melawan kakak-kakak tingkat kita yang seperti itu gitu ya. Kemudian juga pada akhirnya memang betul-betul ya
ada beberapa teman kami ini ya mungkin seperti beberapa dosen yang lain itu kritis-kritis gitu ya. Suka kritis tapi juga sikapnya melawan dan sebagainya. Akhirnya cara-cara yang kami gunakan untuk melakukan reformasi itu salah. Dan akhirnya memang betul-betul ada yang mengalami kegagalan, saudara sekalian. Tetapi juga pada akhirnya Tuhan memberikan hal baik karena banyak mereka yang tetap melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini ketika kita merenungkan tentang reformasi, khususnya dalam bulan-bulan ini, saya tadi juga bersyukur diingatkan melalui visi misi kita. Kita perlu memahami hakikat reformasi sehingga kita bisa kemudian memaknai dengan benar pentingnya bagi gereja pada masa kini. Pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa reformasi adalah misi Allah, bukan ambisi daripada manusia. Ini perlu kita pegang. Mari kita baca kalimat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Reformasi adalah apa? Misi Allah. Bukan apa? Ambisi manusia. Ini poin pertama yang harus kita pegang, kita yakini, kita hayati, dan sungguh-sungguh boleh mengingatkan kita ketika kita memperingati bulan reformasi. Bahwa reformasi itu harusnya adalah misi daripada Allah. Reformasi itu adalah lahir dari kehendak daripada Allah, keinginan Allah. Yang bekerja melalui gereja sesuai dengan tujuan-tujuan Allah bagi gereja. Bukan ambisi manusia, bukan keinginan manusia. Itu refleksi pertama dari angkatan reformasi yang saya renungkan betul. Kami ingin menjadi orang-orang yang disebut angkatan reformasi. Tetapi ternyata memang banyak kegagalan karena apa? Karena kami berpikir bahwa kami tidak pernah berpikir bahwa reformasi itu harus dikembalikan kepada kehendak Allah, keinginan Allah. Kami hanya berpikir hasrat kami, ini keinginan kami. Kami ingin membuktikan bahwa kami adalah angkatan reformasi dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu saya memilih teks Yesaya ini saya kira sangat-sangat tepat. Saya percaya bahwa panggilan Yesaya ini ada di tengah-tengah pelayanannya. Dan saya percaya bahwa panggilan ini bukan hanya yang satu-satunya di sini. Karena ini adalah dikatakan di dalam judulnya, dalam tahun matinya Raja Uzia, itu artinya Yesaya sudah melayani lebih awal dari itu. Ini bukan menjadi awal panggilannya kemudian dia melayani pekerjaan Tuhan di kerajaan Yehuda saat itu, bukan. Tetapi ini adalah salah satu dari panggilan yang saya percaya banyak sekali panggilan Tuhan. Atau dengan bahasa sekarang saya sebut sebagai kehendak Allah, misi Allah dalam bagi Yesaya. Saya suka memilih teks ini karena saya berpikir bahwa judul yang baik bagi teks ini adalah Yesaya dipanggil untuk melakukan reformasi di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa memang di dalam pelayanan daripada Nabi Yesaya, dia melakukan sebuah reformasi bagi bangsa Israel, bangsa Yehuda saat itu. Baik secara sosial dan secara khusus secara kerohanian. Yesaya adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk melakukan reformasi. Dan reformasi Yesaya itu dimulai dari panggilan Allah, dari misi Allah, kehendak Allah sendiri. Karena itu sangat menarik saudara sekalian kalau kita perhatikan di sana, penglihatan ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu penting untuk menjadi sebuah dasar yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Yesaya itu adalah keinginan Allah. Apa yang akan kamu lakukan Yesaya itu adalah kehendak daripada Allah. Bagaimana dia menyaksikan Allah sendiri menyatakan dirinya kepada dia. Panggilan ini sangat penting untuk menunjukkan sebuah penegasan bahwa pelayanan Yesaya didasari dari misi Allah. Bukan kehendak daripada Yesaya. Dan saya percaya saudara sekalian kalau reformasi itu memang adalah berasal dari misi Allah. Maka reformasi itu betul-betul menjadi sebuah reformasi yang benar-benar akan terjadi. Benar-benar akan ada hasil yang nyata. Bagaimana kita melihat di sana Yesaya ketika melihat kekudusan Allah. Hatinya tergetar. Dan kemudian sungguh-sungguh itu merupakan penegasan. Bahkan kalau kita perhatikan tadi juga sudah dikutip tadi. Dia dipanggil sungguh-sungguh. Dan dia memahami sungguh-sungguh. Dia akan melakukan sebuah reformasi bagi bangsa Yehuda saat itu.
Dan itu adalah merupakan kehendak daripada Allah. Bukan keinginan dia sendiri. Bukan ambisi dia sendiri. Ya, saya percaya setiap kita mungkin sangat mendalam kalau kita kemudian menghayati juga perjalanan reformasi dari tokoh Martin Luther. Mungkin memang tidak disebutkan secara detail panggilan yang seperti apa. Tetapi kalau kita baca catatan-catatan kehidupan Martin Luther yang mendedikasikan dirinya kepada kehidupan mengabdikan diri untuk berdoa dan berpuasa, berziarah dan melakukan pengakuan dosa secara berkala. Bahkan Luther mendeskripsikan hal-hal seperti ini sebagai satu keputusasaan rohani untuk dia mencari kehendak dan rencana Tuhan. Maka kita pun mendapatkan sebuah penegasan bahwa Luther pun ketika melakukan reformasi itu adalah lahir dari misi dan kehendak Allah. Bukan ambisi manusia. Bukan kemauan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, reformasi bukan untuk menunjukkan siapa kita. Kehebatan kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa. Ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita turun dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat gitu ya. Bahkan saya sendiri ketika ingat pelayanan praktek 1 tahun di GKT Denpasar waktu itu. Lalu gembalanya masih harus studi di STTA, mengambil satu mata kuliah. Wah, saya merasa, saya ini menjadi orang nomor 2 tapi juga orang nomor 1 yang menggantikan gembala saya ini karena dia harus rutin ke STTA yang mengambil kuliah. Ada rasa kebanggaan dan kemudian saya berpikir, saya harus melakukan sesuatu ini. Sesuatu yang untuk menunjukkan siapa saya ini. Gitu ya. Mahasiswa ITA waktu itu, sekarang STTA. Dan saya tahu itu adalah sebuah kesalahan. Di dalam pelayanan juga saya menemukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dan itu sebenarnya adalah refleksi dari diri saya sendiri juga. Ketika kita terjun masuk dalam pelayanan, kita berpikir ya dalam konteks sederhana soal reformasi ini, saya adalah mahasiswa ITA, saya sudah belajar teologi, maka saya akan melakukan reformasi. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian. Reformasi itu ingat adalah misinya siapa? Allah. Harus dimulai dari sebuah panggilan yang sungguh-sungguh nyata di dalam diri saudara seperti yang ditunjukkan dalam Yesaya ini. Dan saya percaya itu juga yang ditunjukkan oleh Martin Luther. Bukan sekedar keinginan kita untuk mengubah sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang besar yang pada akhirnya saya percaya kalau semua itu menjadi dasar kita akan mengalami kegagalan dalam diri kita, dalam hidup kita. Saya percaya di mana kita ditempatkan di tempat sesuatu yang baru, kita cenderung ingin membuktikan siapa kita, kemampuan kita, dan sebagainya. Tapi kita harus sadar bahwa kita perlu panggilan. Ya, karena itu kemarin ketika ngomong-ngomong ya, sempat saya sharing sedikit dengan Pendeta Linus di Batu ketika ujian pendeta. Saya sampaikan sharing, ya waktu kita ada acara di Jakarta di Persekutuan Gereja Tionghoa itu hampir 6 sekolah teologi mengatakan banyak anak-anak yang masuk sekolah teologi itu sekarang ini berkurang. Lalu kemudian saya ngomong-ngomong dengan salah satu ketua sinode mengatakan bukan hanya itu Pak Suwanton. Keprihatinan kita sekarang itu adalah banyak yang tidak mengerti arti dan pentingnya sebuah panggilan dari Tuhan. Yang saya percaya itu sebenarnya bukan hanya penting untuk mereka yang sekolah teologi atau apapun juga. Tetapi setiap kita di dalam melakukan apapun juga kita perlu untuk selalu menyelaraskan apakah ini kehendak Tuhan, apakah ini sebuah panggilan daripada Tuhan. Atau dalam bahasa sederhana ketika kita mau melakukan sesuatu perubahan dan sebagainya, apakah ini misi daripada Allah. Ketika saya masuk sekolah teologi, apakah betul-betul kehendak Allah, misi Allah, atau ambisi saya yang tentunya banyak latar belakang yang menyebabkan kita bisa masuk sekolah teologi. Reformasi adalah misi Allah dan bukan ambisi manusia. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita dalam perenungan panggilan ini. Yang kedua, reformasi itu adalah menyatakan kasih karunia dan kebenaran Kristus atas manusia yang berdosa. Jadi tadi yang pertama apa? Reformasi itu adalah apa? Misi daripada siapa? Misi Allah. Ingat baik-baik, bukan ambisi kita.
Dan yang kedua, penting saudara sekalian untuk kita sungguh-sungguh memahami arti reformasi dalam konteks Yesaya ini, dan saya kira reformasi gereja yang dicetuskan oleh Martin Luther ya dengan 95 dalilnya. Bahwa reformasi itu intinya adalah menyatakan kasih karunia dan kebenaran Kristus atas manusia yang berdosa. Reformasi itu bukan perubahan yang awur-awuran. Reformasi itu bukan sekedar ingin mengubah sebuah tatanan sosial, keadaan ekonomi atau apapun juga. Meskipun mungkin sekarang sudah diadopsi oleh dunia ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dengan istri saya mengurus paspor di imigrasi. Ya, pagi-pagi kami datang karena kami memang mengambil jadwal yang paling pagi, gitu ya. Saya lebih dahulu mengurus sebenarnya, lalu saya menemani istri saya untuk mengurus yang kedua, ingin tahu liku-likunya. Dan saat itu istri saya memang kaget ketika melihat bahwa wah betul-betul ada reformasi birokrasi sekarang ini ya. Di kantor di mana-mana ketika mau buka jam 8 dimulai dengan kepala kantornya itu ngajak kita nyanyi Indonesia Raya, berdiri, kemudian prosesnya sangat cepat. Sudah sekali mulai dari pendaftaran kami disambut dengan ramah dan sebagainya, kemudian kalau dulu ya saya percaya kalau kita mau ke kantor imigrasi ngurus paspor itu rasanya deg-degan gitu ya. Waduh nanti ditanyai apa ini. Ya memang masih ditanya-tanya tapi prosesnya tidak berbelit-belit dan sangat cepat. Ada sebuah reformasi yang dilakukan. Reformasi itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya kita bicara soal reformasi gereja. Itu bukan hanya bicara soal tatanan-tatanan yang seperti itu. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat inti maknanya yang memang kemudian nantinya akan membaur kepada keseluruhan bidang-bidang itu. Reformasi itu sebenarnya inti berita yang harus kita sampaikan. Itu adalah menunjukkan kasih karunia, kebenaran Kristus atas manusia yang berdosa. Sekali lagi kalau kita perhatikan teks ini. Ya. Setelah panggilan itu dinyatakan kemudian Yesaya menyadari dirinya adalah orang yang berdosa. Secara pribadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian. Dicatat bahwa Yesaya menyatakan bahwa aku adalah orang yang najis bibir. Itu mewakili keseluruhan hidupnya yang berdosa di hadapan Allah. Juga dinyatakan bahwa bangsa itu adalah bangsa yang berdosa, bangsa yang najis bibir. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya ditunjukkan bagaimana bangsa itu, bangsa Yehuda yang penuh dengan dosa itu adalah bangsa yang keras kepala, bebal hatinya. Ayat 10 dikatakan, buatlah hati bangsa ini keras, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Dan itu menunjukkan penolakan dan keberdosaan manusia. Dan saya percaya ketika kita menghayati perjuangan Martin Luther dalam reformasi, itulah yang terjadi. Itulah yang sedang diperjuangkan oleh Martin Luther. Yaitu melawan apa? Melawan ketidakbenaran. Melawan kebebalan dosa manusia. Yang kemudian memang secara praktek itu khususnya berkaitan dengan pengampunan dosa. Indulgensi yang merupakan pengampunan dosa. Dan kita melihat bahwa Martin Luther berjuang sedemikian rupa. Meskipun dia harus menghadapi sanksi ekskomunikasi. Dia harus memperjuangkan apa yang menjadi keyakinannya itu dalam debat publik. Lalu dia harus mengalami pengucilan. Dia harus mengalami konspirasi penangkapan dan pada akhirnya hukuman. Tetapi Martin Luther ini tahu bahwa apa yang harus dia bawa, apa yang harus dia sampaikan itu adalah kasih karunia dan kebenaran Kristus. Karena manusia berdosa. Dan manusia sudah menyelewengkan kebenaran daripada Injil. Sehingga kemudian menjadi dasar dan perjuangan daripada reformasi itu adalah sola scriptura. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik Yesaya maupun Martin Luther menunjukkan kepada setiap kita, inti daripada reformasi itu adalah penyampaian dari kasih karunia, kebenaran Kristus atas manusia yang berdosa. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 13 di sana dikatakan bahwa ada kasih karunia Allah yang dinyatakan ketika ada janji dari keturunan Daud yang akan membebaskan umat Israel. Seketika waktu lamanya meskipun mereka harus di dalam pembuangan. Ketika dikatakan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Kasih karunia dan kebenaran yang
kemudian berfokus kepada Kristus itu sendirilah yang mengampuni manusia atas dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang kemudian mengatakan dengan kalimat seperti ini. Yesaya menyadari bahwa sesungguhnya yang mengancam kehidupan Yehuda itu bukan kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa sendiri. Bangsa itu tidak taat, kurang percaya kepada Tuhan, baik kata-kata maupun perbuatan. Nabi Yesaya mendorong rakyat dan pemimpin untuk hidup di dalam kehendak Tuhan dan berlaku adil. Kemudian ada seorang yang menuliskan dalam catatan-catatan soal 95 tesis Luther, dia mengatakan bahwa Luther menyatakan bahwa pertobatan yang diisyaratkan oleh Yesus agar dosa-dosa dapat diampuni melibatkan pertobatan rohani dari dalam batin. Jadi dua-duanya ini, baik Yesaya maupun Martin Luther, sungguh-sungguh menyadari bahwa inti dari perjuangan mereka itu adalah sebenarnya kasih karunia kebenaran Kristus atas manusia yang berdosa. Nah saudara, kalau kita mau melakukan reformasi gitu ya, secara sederhana sekali lagi di tengah-tengah pelayanan kehidupan dan gereja kita. Kalau kita berkaca dari perjuangan reformasi yang sesungguhnya, kita harus ingat bahwa akar segala sesuatunya ini adalah soal keberdosaan daripada manusia. Segala bentuk tatanan yang mungkin saat ini chaos, kacau dan sebagainya. Kalau kita mau kembali telusuri, kembali kepada soal-soal keberdosaan daripada manusia. Nah disitulah berita reformasi harus dinyatakan oleh kita. Yaitu apa? Kasih karunia Allah, kebenaran Kristus, pengampunan dosa bagi mereka. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, reformasi yang didasari atas konsep ini, atas kehendak Allah dan misi Allah. Sekaligus juga di sana beritanya sangat-sangat jelas bahwa kita membawa satu anugerah, berita yang luhur, yaitu soal kasih karunia dan kebenaran Kristus atas dosa manusia. Maka sungguh-sungguh Tuhan akan menolong kita supaya reformasi kita bisa berjalan dengan baik. Next. Ya. Next. Dari ya. Saudara sekalian, ini sebagai aplikasi ada satu refleksi. Ternyata waktu saya tulis di sana kok terlalu kecil gitu ya, saya bacakan. Ya ini hari Minggu kemarin saudara, saya pelayanan di Surabaya, lalu ada WhatsApp dari grup, salah satu grup ya, hamba Tuhan yang lain, bukan dari GKT tapi saya ada grup dengan beberapa hamba Tuhan. Dia mengatakan seperti ini sebagai perenungan akan reformasi. Dear guests, have blessed Sunday. Pagi ini dalam konteks bulan Oktober berpuncak pada peringatan gerakan reformasi, saya sekali lagi mendengar penghakiman atas kesalahan gereja Roma Katolik dalam penafsiran kitab suci. Kemudian melahirkan rumusan sola scriptura, bla 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 seterusnya. Come on, belum cukupkah kita mengungkit-ungkit kesalahan gereja Roma Katolik? Perlukah diulang itu setiap bulan Oktober? Dengan ponga dan penuh percaya diri kita terus menghakimi kesalahan gereja lain, mengira asal kita memahami dan meyakini sola scriptura dan mengkhotbahkannya setiap tahun, maka otomatis kita sudah menjadi lebih baik. Padahal semangat back to the Bible itu belum tentu masih dijiwai sepenuhnya daripada kebanggaan atas rumusan 5 stola dalam bentuk slogan. Nah ini memang grup ini ada satu hamba Tuhannya pensiun, lalu dia mengatakan himbauan dari seorang pendeta tua yang sudah pensiun. Daripada setiap tahun mengorek kesalahan gereja masa lalu, lebih baik cari kata-kata yang bisa membuat jemaat membaca, merenungkan, menyimpan, menghayati dan menerapkan firman. Sehingga Alkitab benar-benar menjadi buku panduan hidup yang diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan bergereja. Dengan diri kita sendiri sebagai contoh untuk diteladani oleh jemaat. Tuhan kiranya berbelas kasihan kepada kita. Saya kira ini sebuah perenungan soal-soal reformasi di mana memang betul kita kadang menggali soal sejarahnya dan sebagainya ya. Kemudian akhirnya kita cenderung mengatakan wah kita ini lebih unggul dan sebagainya karena kita benar dengan semangat reformasi, apalagi yang sudah dibuat oleh Luther kemudian dilanjutkan oleh teman-temannya dan sebagainya. Lebih baik kita melakukan sesuatu yang real dan nyata untuk bagaimana jemaat kita back to the Bible ya. Dua hal yang ingin saya tuliskan di sini. Next. Ya. Reformasi mengingatkan gereja dan para pemimpinnya dan kita semua tentang misi Allah yang mengarahkan kehidupan gereja supaya senantiasa seturut dengan kehendak dan tujuannya. Ini tadi berkaitan dengan poin yang pertama. Ya.
mengingatkan gereja dan para pemimpinnya tentang misi daripada Allah. Allah mengarahkan kehidupan gereja, Allah memelihara kehidupan gereja. Ya. Dalam konteks yang lebih luas lagi saya ingin mengatakan, ketika kita melayani dengan berbagai macam tantangan di tengah-tengah pelayanan kita, ya memang kebanyakan kalau kita turun ke gereja itu biasanya nanti laporannya soal duit atau apa dan sebagainya. Allah memelihara gereja untuk urusan yang paling dasar, yaitu kebenaran Injil dan sebagainya. Maka saya percaya untuk segala hal yang lain, Allah akan memelihara. Reformasi itu membuka mata kita sekali lagi melihat realita ini. Allah yang terus bekerja melalui gereja. Ya, mungkin ada banyak ketakutan kita tentang bagaimana mengelola gereja, bagaimana mengatur gereja dalam banyak urusan dan sebagainya. Tapi percayalah, reformasi ini mengingatkan karya Allah, misi Allah. Yang saya percaya meskipun mungkin tanda kutip ya, ada orang-orang yang tidak sesuai dengan panggilannya. Ada orang-orang yang ingin membelokkan gereja sedemikian rupa. Tetapi Allah itu selalu dengan kuasanya mengarahkan gereja. Kemudian slide terakhir. Reformasi mengingatkan gereja dan para pemimpinnya, kita semua. Untuk terus berkaca, mengkoreksi diri, merefleksi diri di dalam panggilan dan ajarannya di tengah-tengah dunia. Ada seorang yang mengatakan seperti ini, saudara sekalian. Reformasi yang penekanannya kepada sola scriptura itu secara implisit merupakan pengakuan bahwa gereja itu bisa melakukan kesalahan. Gereja itu bisa melakukan penyimpangan. Gereja bisa mengajarkan doktrin-doktrin yang keliru. Tetapi sekali lagi kita diingatkan bahwa kita terus berkaca, mengoreksi diri dan merefleksi diri. Gereja dan pemimpin-pemimpinnya harus menyadari posisinya dengan benar. Harus berada di bawah penilaian, penyaringan dan pengaturan daripada kebenaran Allah dan Alkitab. Karena itulah yang menjadi patokan tertinggi dalam pelayanan dan pengajaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita melihat bahwa reformasi adalah misi Allah. Dan di sana kita itu rindu mengutamakan kebenaran dan kasih Kristus. Maka Tuhan akan menolong kita untuk sampai kepada reformasi yang sebenar-benarnya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Minta dengan kasih, dengan hormat, Pendeta Amos pimpin kita dalam doa. Saya persilakan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menguatkan kita untuk terus kita berjalan mengikuti Tuhan. Dan penyerahan diri segenap hidup kita dan harta kita.
berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, berdoa untuk para hamba Tuhan, supaya mereka semangat di dalam pelayanan mereka, dan juga firman Tuhan yang mereka beritakan, agar banyak orang yang semakin mengenal Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk UTS, Tuhan tuntun sertai para dosen yang akan menyiapkan tugas dan juga setiap kami mahasiswa agar kami menggunakan waktu kami dengan penuh tanggung jawab dan menyelesaikan tugas-tugas kami yang ada. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan, berkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi kampus ini, bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan juga Tuhan berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah, berkat Tuhan oleh Pendeta Suwanto. Saudaraku semua, kembalilah ke tugas panggilanmu masing-masing dengan penuh semangat dan maknailah peringatan reformasi ini secara benar. Dan saat ini bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan kemurahan dari Allah Bapa, kiranya keselamatan yang kekal yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya kekuatan, pertolongan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.